Hey nakama, One Piece is back. Nah, salah satu momen paling epic ketika sosok mengerikan seperti Akainu itu menjadi buronan salah satu Yonko dunia baru, Badut Bagi. Ini terbilang menarik nakama, karena biasanya mereka itu harus mikir dua kali nih jika berhadapan langsung dengan sang magma angkatan laut ini. Tapi Bagi tak berpikir dua kali lagi nih dan membuat Akainu itu marah besar. Sebenarnya nih pertemuan mereka itu sempat terjadi loh, dan Bagi sendiri pernah berkata tak ingin berurusan lagi dengan Akainu. Tapi kenapa ya dia itu malah ngebalik tuh sekarang ini, dan dengan ambisi gilanya itu akan menangkap Akainu dan memberikan bounty pula pada para marinir. Nah, kemarin pas pula momennya karena Akainu juga sempat muncul dalam beberapa chapter ke belakang ketika dia mengajar amukan Kuma nih dan memberikan luka di wajahnya itu. Meskipun sekarang dia adalah Fleet Admiral nih, tetapi tetap saja orang ini selalu ikut turun tangan langsung di medan pertempuran. Dan hal-hal seperti inilah yang membuat Akainu sebenarnya dianggap momok menakutkan bagi siapapun loh, bahkan para bajak laut Yonko dunia baru. Apa yang dilakukannya pada mantan Yonko Shiroge dahulu juga begitu mengesankan. Lalu apakah kalian sadar bahwa salah satu alasan Akainu diwaspadai dilabeli bounty-nya oleh Crossguild sendiri juga karena intelijensi dan sisi psikologisnya itu yang mampu mempengaruhi orang lain. Nah, istilah Sigma Male itu jelas begitu tersemayam nih dalam diri Akainu sendiri. Nah, jika kalian penasaran tentang kengerian Fleet Admiral yang satu ini, kalian udah berada di video yang tepat teman-teman, karena dari sini kita akan jelaskan mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini, salah satu nama penting nih yang memegang kendali dan keputusan dia adalah sang Fleet Admiral Akainu. Sayangnya dia itu memimpin di era yang kacau. Bahkan dia sendiri itu mengatakan pesan penting tersebut nih. Manuver seperti apa yang coba Akainu terapkan dalam era kepemimpinannya di dunia yang caos seperti ini? Era Yonko baru, era kelompok yang malah ingin memburu angkatan laut, serta era di mana pasukan marinir kekurangan kekuatan tempurnya. Membahas Akainu ini menarik. Secara psikologi dia sekarang tuh dalam masa tertekan di dunia yang kacau sekarang, dan semua keputusan itu tertuju dan tertumpu kepadanya kan. Dia yang biasanya sangat tenang dan matang itu di hadapan pilihan-pilihan berat harus menghadapi kelompok yang mana dulu nih. Tetapi dalam hal ini meskipun ia panik, nyatanya Akainu sendiri masih bisa mengontrol dirinya. Dan kala itu sempat memang Akainu serta para anggota lain sedang membicarakan organisasi Bagi kan, Yonko dan para pasukan revolusioner. Di sana mereka pun juga sadar jika Crossguild itu memberikan daftar bounty kepada para member angkatan laut, Vice Admiral hingga Fleet Admiral, dan Akainu sendiri adalah daftar tertinggi incaran mereka. Tapi kok bisa ya Bagi sebegitu PD-nya akan menangkap Akainu, yang mana notabene dia ini tuh dianggap sebagai bagian dari angkatan laut, dan bajak laut sendiri pun males loh berurusan dengannya. Dan fakta itu ada teman-teman. Bahkan Bagi dulu pun juga mengatakan dia itu juga enggan dan malas berurusan dengan Akainu. Ya, terus mengatakan bahwa Akainu itu orangnya begitu bengis. Bahkan peristiwa Marineford besar kala itu berkali-kali hampir saja terkena magma dari Akainu loh. Dan yang paling membuatnya itu kaget adalah ketika Esara tak sengaja menangkap Jinbe dan Luffy yang terluka parah kala itu. Tetapi ketika ia kebingungan, mendadak hawa di sekitarnya itu menjadi panas kan. Bagi akhirnya sadar bahwa magma Akainu lah lagi-lagi telah dihadapannya. Di sanalah sang badut itu ketakutan dan berkali-kali mengatakan ia tak mau berurusan dengan Akainu. Bukankah ini terdengar paradok ya? Kayaknya ini ya dikatakan ambisi tapi tak sesuai kapasitas. Ya, itu memang Bagi sendiri sih. Ada alasan pula, contoh bajak laut juga males berhubungan dengan Akainu juga loh. Salah satunya adalah Kurohyuge Pirates. Nah, sebenarnya dulu tuh gini, mereka Marshal Ditis dan para krunya itu sempat menangkap Jewelry Bonnie loh, yang mana mereka ingin sekali menukarkannya dengan kapal besar dari angkatan laut. Namun sayang kesepakatan itu gagal. Dan tahu apa masalahnya? Ya, mereka kelompok Kurohyuge itu tak menyangka bahwa orang yang datang dengan kapal besar itu adalah Akainu langsung. Para kelompok Kurohyuge yang paham sifat Akainu itu lebih baik meninggalkannya dan memilih kabur serta meninggalkan Jewelry Bonnie. Meskipun Kurohyuge dianggap punya kekuatan overpower nih, tapi nyatanya nih mereka memilih kabur karena malas berurusan dengan Admiral satu ini yang secara fisik dan kemampuannya juga sangatlah kuat.
Bahkan jika kita ingat pula nih, harusnya Bagine juga melihat secara langsung kan bagaimana Akainu itu menjadi dalang untuk kekalahan Shirohige Pirates. Nah, pertempuran solo antara Akainu dan Shirohige dulu benar-benar memanas. Akainu memang luar biasa secara fisik dan selalu bangkit ketika kalah adu pukulan dengan Nyuget. Dia terus mendesaknya nih hingga akhirnya menembus pertahanan Shirohige. Bayangkan loh, lawan yang dihadapinya adalah manusia paling kuat di dunia baru, dan itu adalah Shirohige. Akainu membuat kelompok itu hancur lebur nih. Di sana keterlibatan Akainu itu begitu besar dengan serangan-serangan magma dari buah iblisnya. Bahkan nih harusnya Bagito juga paham jika mantan Admiral satu ini itu menguasai psikologis lawannya, dan inilah yang harus ditakuti dari dirinya. Seorang Sigma Male sendiri nih, dia punya karakteristik kuat yang mampu mempengaruhi orang lain, dan itulah Akainu. Karena belum pernah ada dalam sejarahnya nih sosok admiral yang begitu menguasai pikiran dan mental lawan-lawannya. Salah satu kehancuran Shirohige Pirates awalnya bermula ketika sosok seperti Squall terkena manipulasi dan mental di hadapan Akainu. Lalu terkenalah manipulasi itu. Tahu kan hasilnya apa? Ya, dialah orang yang menusuk Shirohige ayahnya dalam insiden Teluk Marineford. Apa yang dilakukan Akainu itu memang tipikal pemimpin otoriter banget nih, yang menguasai mental dan juga pikiran-pikiran lawannya. Orang yang terlalu emosional akan sangat mudah dipengaruhi dan jatuh dalam perangkap Akainu. Contoh lainnya tentu adalah podcast di Ace. Ace awalnya selamat dari kejadian eksekusi tersebut, cuman karena Akainu itu memprovokasinya nih, dia akhirnya kembali bertarung lagi dan memilih terjun lagi ke medan pertempuran. Hanya karena nih harga diri Shirohige tak ingin direndahkan. Itu semuanya hanya untuk pengalihan isu karena lawan yang diincar Akainu itu adalah Luffy yang sudah lemah kala itu. Dan benar saja nih, ketika berhasil mengacaukan pikiran Ace itu, Akainu hampir saja memukul wajah Luffy dengan magma besar tersebut. Tapi sesuai dugaan, Ace melindunginya dan sebagai tameng untuk adiknya Mugiwara Luffy. Inilah salah satu hal yang paling menakutkan dari seorang pemimpin jika menguasai pikiran lawannya. Kok bisa-bisanya ya Bagito malah berubah pikiran dan ingin sekali memburunya? Apakah dia berani melabeli Akainu bounty tertinggi itu karena di belakangnya ada Mihawk dan juga Crocodile? Bisa aja sih kalau itu. Dan chapter di belakang ini dia juga sudah turun tangan lagi nih. Penasaran perihal Kuma kenapa mengamuk di Marijoa sana? Dia akhirnya tak membiarkan Kuma itu membuat keonaran lagi nih. Dalam beberapa waktu Akainu itu melancarkan serangan ke wajah Kuma dan membuat Kuma kesakitan lalu kabur. Sebenarnya di sana Akainu itu juga penasaran kenapa Kuma sampai di sini lagi dan kenapa dia masih memiliki darah nih. Apakah ingatannya masih tersisa bukan seperti Cyborg yang dibayangkan semua pihak marinir? Yang jelas dia sekarang tambah memiliki banyak pikiran lagi. Sekarang ini dia benar-benar menjadi Fleet Admiral di era yang kacau. Namun yang jelas dia dengan jujur mengatakan sekarang ini kondisinya berada dalam dunia yang berantakan tatanannya pula. Tetapi dia sendiri pun tak gentar. Mereka hanya menunggu dan sudah siap melakukan serangan balik, meskipun salah satu Yonko itu mengincarnya. Dan ini relevan dengan perkataan yang sering kita dengar perihal Akainu. Kalian dengar, betapa sialnya kau bertemu denganku. Aku pasti tidak akan pernah meninggalkan jejak sedikit pun. Bahkan jika kalian memberikan segala-galanya, aku akan membakarmu sampai kering dalam sekejap mata. Lihatlah dan rasakan bagaimana sentuhan magma ini mengenai kalian. Tidak ada yang bisa berdiri di hadapan kekuatanku ini. Ini adalah keadilan mutlak yang ditemukan sepanjang zaman. Aku Akainu dan bersiaplah kalian, kita akan segera melakukan serangan balik. Ya, itulah Akainu teman-teman. Dia memiliki banyak alasan kenapa para bajak laut itu sebenarnya males banget nih berurusan dengannya. Dan hanya bagi yang secara ambisi gila bersama kelompoknya itu malah menargetkan bounty tinggi dari Sakazuki Akainu sang Fleet Admiral sendiri. Menarik sih, kita tunggu ke depannya. Gimana menurut teman-teman sendiri? So, cukup segitu nih nakama pembahasan kita kali ini mengenai alasan para bajak laut kocar kacir nih jika bertemu Akainu, tapi Yonko Bagito malah memburunya sekarang ini. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan feel free ya, tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot teman-teman telah nonton video ini, and we'll be come back again.